Assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Channel tentang wacana bagaimana mengelola alam, tentang pemanfaatan potensi lokal, juga tentang pemanfaatan herbal. Kali ini saya akan bercerita tentang buah tuet, tentang hal sederhana dari kapitalisme. Ada pohon duet di belakang rumah Pak Kiai. Pohon duet tersebut selalu berbuah sepanjang tahun. Buah duet yang warnanya ungu kehitam-hitaman. Semakin tua, semakin berwarna hitam. Rasanya luar biasa. Apalagi ketika buah duet itu dimasukkan ke dalam baskom dan diberi garam secukupnya, kemudian dikocok-kocok sehingga daging buah duetnya menjadi lembek. Nikmat rasanya, manis bercampur dengan rasa sedikit asin. Anak kecil sangat suka dengan buah duet itu, apalagi dengan bersama-sama temannya naik bergelantungan, penean bergelantungan di pohon duet yang tingginya bisa lebih dari 10 meteran. Sambil tertawa, anak kecil itu memetik buah duet di ujung-ujung ranting, kemudian memakannya. Pak Kiai selalu memberikan akses kepada anak-anak kecil yang ada di kampungnya untuk menikmati buah duet. Setiap hari selalu saja ada anak kecil yang datang untuk penean dan mengambil buah duet di belakang rumah Pak Kiai. Kadang setiap hari tidak kurang dari 10 anak yang menikmati buah duet milik Pak Kiai. Anak-anak selalu riang gembira. Setelah memetik, langsung memakannya di atas pohon. Setelah merasa sudah kenyang, anak-anak turun dari pohon dan kemudian melanjutkan bermain. Setiap hari Pak Kiai juga senang memperhatikan anak-anak yang penean dan memetik buah duet bersama-sama dengan temannya. Pohon duet itu selalu berbuah sepanjang tahun. Dan di belakang rumah Pak Kiai ada sekitar 5 pohon duet yang sudah berumur tahunan dengan batang yang sudah besar, sehingga hampir setiap hari tidak pernah sepi dari anak-anak kecil yang ingin menikmati buah duet. Dan bertahun-tahun anak-anak kecil itu terus menikmati buah duet milik Pak Kiai. Tapi beberapa tahun kemudian tidak seperti biasanya. Buah duet cepat habis di pohonnya. Tidak lagi bisa dinikmati oleh banyak anak kecil di sekitar rumah Pak Kiai. Ternyata anak-anak kecil sudah berubah cara mengambilnya. Jadi cara mengambil buah duetnya sudah berubah. Suatu waktu Pak Kiai mengamati perubahan cara beberapa anak dalam memetik dan makan buah duet. Kalau biasanya anak-anak hanya memetik dan makan di atas pohon. Setelah kenyang dan merasa cukup, anak-anak akan turun dari atas pohon. Pada suatu waktu ada beberapa anak yang membawa kantong plastik. Ada beberapa anak setelah kenyang menikmati buah duet di atas pohon, ternyata mereka masih saja memetiknya dan dimasukkan ke dalam plastik. Berkali-kali anak itu menggunakan kantong plastik, sehingga suatu ketika anak-anak yang lain tidak kebagian buah duetnya. Tidak seperti biasanya, buah duet selalu tersedia, sehingga anak-anak yang lain juga merasa heran, kenapa buah duetnya bisa cepat habis. Pak Kiai sebenarnya tahu penyebab dari kenapa buah duet yang menjadi cepat habis. Pak Kiai membiarkannya saja beberapa anak yang membawa kantong plastik untuk mengambil buah duet tersebut. Hanya saja Pak Kiai ingin memberikan pembelajaran kepada para santri-santri yang sudah senior. Pak Kiai bilang sama santri senior, Allah telah mencukupkan rizki untuk semua makhluknya. Alam ini sudah disediakan oleh Allah untuk mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Jikalau tidak ada yang serakah,
tidak ada anak-anak yang membawa kantong plastik untuk memetik buah tuat, yang berarti anak-anak itu mengambil lebih banyak dari anak-anak yang lain yang hanya makan secukupnya di atas pohon duet itu. Maka pohon duet itu akan tetap stabil berbuah, akan tetap selalu memberikan buahnya kepada anak-anak di sekitar lingkungan pesantren ini. Pak Kiai kemudian menjelaskan kepada santri senior, inilah hal sederhana dari kapitalisme. Jadi cerita buah duet tadi dengan anak yang membawa kantong plastik itu adalah hal sederhana sebenarnya dari kapitalisme. Bahwa dunia sekarang sudah terjerat dengan model sistem ini, sehingga banyak orang menjadi miskin dan hanya segelintir saja orang yang kaya. Anak-anak yang menggunakan kantong plastik itu yang hanya menikmatinya, sementara anak-anak yang lain hanya bisa melihat. Dunia sekarang seperti itu. Banyak orang seperti anak-anak pembawa kantong plastik, menggunakan cara-cara itu untuk hanya berorientasi pada keuntungan. Bahwa sistem keuangan, sistem perbankan, sistem perdagangan, standar industri, standar teknologi mungkin sepertinya diciptakan untuk mengunggulkan segelintir orang atau sekelompok orang. Indonesia yang mempunyai sumber daya alam melimpah menjadi bulan-bulanan kadang dan merupakan target dari sistem tersebut. Pak Kiai terus menjelaskan, sistem pendidikan sekarang, model-model sekolahan seperti sekarang juga tidak lepas dari jeratan dan paham-paham seperti anak-anak membawa kantong plastik. Partai politik dan sistem politik juga bagian dari itu. Para mahasiswa juga terjebak dengan itu. Perguruan tinggi juga telah terpengaruh. Maka dampaknya berkembanglah individualisme, komersialisme, liberalisme. Tidak saja problem ekonomi, tetapi paham kapitalisme telah merasuki segala aspek kehidupan dan peranata sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat. Maka berdirilah perusahaan-perusahaan kapitalis milik asing, investor-investor asing yang berdatangan karena mempunyai kantong plastik, dan juga lahir orang-orang pribumi yang sok gagah karena dimanfaatkan oleh pemilik kantong plastik. Ketidakmandirian, sedikit-sedikit impor, korupsi, mafia hukum, kekeringan, banjir, dan lain sebagainya sebenarnya adalah dampak dari keserakahan. Seperti tadi ilustrasi tentang kantong plastik tadi, menumpuk harta, hanya berpikir mendapat keuntungan sendiri. Inilah kapitalisme. Pak Kiai kemudian berpesan, jangan serakah, ambil secukupnya. Pak Kiai bilang bahwa Allah telah mencukupkan rezeki untuk semua. Pak Kiai juga berpesan bahwa alam ini sudah disediakan oleh Allah untuk mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Jikalau tidak ada yang serakah, tidak ada yang berlebih-lebihan, maka kehidupan akan terus berlangsung secara harmonis. Demikian guys, cerita tentang buah duet dan hal sederhana tentang kapitalisme. Cerita buah duet dan anak-anak yang membawa kantong plastik itu menggambarkan hal sederhana tentang kapitalisme. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.